Hai semuanya, kembali lagi sama aku di konten Live Talk. Kita membicarakan hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting bagi kalian. Itu terserah kalian karena kenyamanan dalam mendengarkan adalah sesuatu hal yang ambigu atau mungkin bisa dibilang terserah kalian atau kenyamanan kalian lah yang menentukannya. Oke, di sini aku mau ngingetin lagi buat kalian buat jangan lupa like, komen, dan subscribe buat YouTube aku ini biar makin berkembang. Jangan cuma nonton tapi di subscribe juga. Dan aku mau ngingetin lagi buat kalian yang ingin join ngobrol-ngobrol sama aku. Sekarang udah mulai beberapa orang, udah ada sekitar 8 orang yang hubungi aku dari nomor tersebut buat cerita. Mungkin aku bakal pilih salah satu dan mungkin akan aku jadwalkan buat tayang di YouTubeku ya. Oke, tanpa basa-basi busuk, ayo kita langsung gas saja buat ngobrolin tentang pernikahan dini. Langsung kita masuk ke topik pembahasan aja ya. Nah, dari kalian pasti udah tahu nih beberapa dari kata-kata pernikahan dini. Pasti tetangga kalian pernah melakukan pernikahan dini, ada yang buang di luar, atau ada yang mungkin tidak sah, tiba-tiba pulang-pulang berbadan dua. Ya itu pasti sudah biasa lah ya, namanya masyarakat, terkhusus juga buat masyarakat Indonesia yang suka sekali dengan hal tersebut. Mantap sekali. Nah, di sini aku mau membahas tentang apa sih yang kelebihan atau kekurangan dari pernikahan dini. Aku nggak bilang pernikahan dini ini sesuatu hal yang benar juga, tapi bukan berarti sesuatu hal yang menurutku salah. Ada poin plus atau poin minus dari pernikahan dini ya. Nah, dari pernikahan dini sendiri, kita sering lihat beberapa dari mereka ini kenapa kok melakukan pernikahan dini. Menurutku ya, menurut pandanganku, mereka ini tidak direstui oleh seorang orang tuanya saat mereka berpacaran dan ingin menikah. Nah, mungkin karena faktor umur yang belum mencukupi, atau mungkin kebutuhan ekonomi yang mungkin belum bisa dikatakan lancar, yang akhirnya mereka harus memaksakan diri buang di luar demi bisa dinikahkan. Nah, ini sesuatu hal yang salah menurutku. Bagian salahnya adalah di mana orang-orang yang atau orang tua yang memaksakan anaknya untuk menikah waktu mereka buang di luar, itu adalah sesuatu hal yang benar-benar nggak baik, karena itu adalah hal yang mereka inginkan. Mereka ini sengaja membuntingkan diri, terutama buat ceweknya ya, karena dia emang ingin menikah tanpa suatu persetujuan. Nah, ini poin penting yang harus digarisbawahi, di mana pernikahan dini ini adalah menimbulkan sesuatu hal yang kurang baik. Terutama kita mau membahas ke kelemahannya ya, di mana pemikiran dari setiap anak yang pernikahan dini atau di bawah umur atau di bawah usia 20 itu memiliki pemikiran atau tingkat kedewasaan yang masih belum cukup, terutama untuk membangun sebuah keluarga, di mana persoalan keluarga ini pasti persoalan yang gak dibilang mudah, rumit juga. Ada dua pemikiran antara wanita dan pria dijadikan satu untuk membangun kehidupan selamanya. Itu sesuatu hal yang gak gampang menurutku. Nah, dari mereka ini seharusnya bisa lebih memahami lagi, terus khusus buat orang tua yang malah justru memasukkan anaknya ke dalam sebuah ikatan keluarga adalah sesuatu hal yang menurutku keliru. Alangkah baiknya jika mereka melakukan seperti itu, mungkin mereka harus bertanggung jawab atas diri mereka masing-masing, bukan dinikahkan. Dinikahkan bukan suatu kunci untuk kalian dapat membawa sebuah keluarga kecil bagi anak-anaknya, karena penuntutan tanggung jawab karena udah buang di luar. Padahal itu adalah suatu hal yang menurutku keliru, karena emang yang diinginkan mereka itu adalah seperti itu gitu. Nah, selain dari poin pertama, yaitu pemikiran kedewasaan yang kurang, yang kedua adalah faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi ini kita nggak pernah ngerti. Ya mungkin karena misalnya ada anak yang di bawah umur 18 tahun atau di umur 20 tahun mereka udah nikah namun memiliki ekonomi yang bagus, mungkin
sebagian kecil dari masyarakat Indonesia mesti adalah yang seperti itu. Cuman sebagian besar atau kebanyakan dari mereka ini nggak pernah memikirkan faktor ekonomi yang harus mereka penuhi di setiap harinya buat memenuhi kebutuhan ibunya, buat memenuhi kebutuhan anaknya kelak, buat menyekolahkan anaknya, buat rumah, buat konsumsi sehari-hari. Mereka belum memikirkan sampai situ. Mereka hanya memikirkan, oh aku sudah bersama orang yang kusayang nih, akhirnya aku gas aja, lurus aja, persoalan makan dan persoalan yang lain toh ada orang tuaku. Nah, pemikiran dari anak-anak yang mereka melakukan pernikahan dini adalah seperti itu. Mungkin dari kita bisa mengoreksi diri untuk tidak melakukan hal yang seperti itu, atau tidak mengizinkan keluarga-keluarga yang belum mencapai fase kedewasaan. Kita harus bisa lebih belajar untuk dapat bijak lagi dalam menangani setiap permasalahan. Nah, tapi kalau misalnya aku membahas tentang kelemahan dari pernikahan dini, ada beberapa kelebihannya juga. Ini bukan berarti sesuatu hal yang menurutku benar juga ya, tapi ada kelebihannya. Nah, poin kelebihannya adalah dimana orang yang melakukan pernikahan dini, jikalau mereka sudah memiliki faktor kedewasaan yang cukup, mungkin mereka bisa menyusun setiap strategi untuk menghadapi fase-fase yang akan mendatang. Semisal mereka ada beberapa anak yang mereka udah menempuh fase kedewasaannya lebih cepat dibanding dengan umurnya. Nah, mungkin dari kalian tahu lah ya, ada beberapa anak yang di bawah umur namun kedewasaannya sudah lebih baik. Malah justru ada beberapa orang yang umurnya sudah di atas, udah 25, udah 30, tapi ada yang masih seperti kekanak-kanakan. Jadi kedewasaan ini bukan suatu hal dari patokan umur bahwa dia dewasa atau bukan, tapi kedewasaan adalah suatu pilihan. Kedewasaan bisa ditempuh umur 16 tahun atau 17 tahun tergantung dari kondisi dari keluarganya sendiri. Mungkin maaf kata broken home atau ekonominya mungkin lemah, itu memicu kedewasaan dengan lebih cepat dibanding dengan umur-umur yang sebelumnya. Karena mereka sudah terbiasa hidup untuk tidak bergantung pada orang tua mereka. Nah, poin kelebihannya adalah di sini, di mana mereka yang masih muda, mereka dapat menempuh atau mencapai kesuksesan dengan lebih cepat. Ya mungkin ini bukan patokan utama ya, cuman sebagian besar atau mungkin pemikiranku itu di mana mereka pasti atau nggak pasti sih, mungkin dari mereka pasti bisa membawa perekonomiannya dengan lebih cepat gitu. Jadi di umur 16 tahun mereka udah sampama mereka di umur sebelum 20 tahun mereka udah membangun rumah tangga dan kedewasaannya sudah baik. Nah, mungkin mereka bisa berjuang bersama untuk pria dan wanita, untuk mereka dapat mungkin membangun sebuah bisnis atau mungkin bekerja bersama. Nah, ini akan meningkatkan fase perekonomian mereka, fase perekonomian keluarga mereka. Nah, mungkin itu yang poin yang pertama, poin pernikahan dini. Ini bukan berarti benar, namun ada poin plusnya lah. Semua di dunia ini memiliki poin plus dan minus. Nah, aku akan membahas ke poin yang kedua, poin kelebihan yang kedua dari pernikahan dini. Nah, pernikahan dini ini memiliki keuntungan tersendiri, di mana jika anaknya telah lahir, maka orang tuanya dapat memfollow up anaknya dengan lebih mudah, karena mereka tidak berbeda umur yang jauh dari anaknya. Bapaknya mungkin sudah memiliki anak di umur 21 tahun, maka anaknya pun dapat mengikuti perkembangan ayahnya dengan lebih mudah, sedangkan ayahnya sendiri dapat memfollow up anaknya dengan lebih baik lagi karena mereka tidak terpatok umur yang jauh. Semisal mereka mengajari anaknya untuk mungkin teknologi atau mungkin suatu hal yang masih bisa di follow up untuk anak-anak yang di bawah umur. Nah, mungkin mereka akan menganggap ayahnya sendiri seperti kakaknya. Nah, mungkin mereka akan dapat memfollow up anaknya untuk
mungkin bagaimana menggunakan HP dengan lebih baik lagi, dengan lebih bijak lagi, maka anak dapat terarah dengan lebih baik lagi. Sedangkan di mana kita lihat beberapa dari orang tua atau beberapa dari nenek yang mereka mengasuh cucunya, biasanya mereka akan memberikan HP-nya dan melepaskan HP-nya begitu saja kepada anaknya, sehingga anaknya sendiri pun mereka bisa bebas melakukan segala hal di dalam HP-nya tersebut. Sampai mungkin, maaf kata lagi, mungkin mereka mengakses hal-hal yang tidak baik seperti video mesum atau mungkin game-game yang mengandung unsur yang berbahaya. Nah, mereka dapat mengakses semuanya dengan lebih baik. Sedangkan orang tua yang mereka pemikirannya masih young atau mungkin pemikirannya masih muda, mereka pasti mencari cara bagaimana caranya biar HP tersebut atau HP yang dipegang anaknya bisa terprotek dari hal-hal yang seperti itu, biar anaknya tidak memegang full bebas HP-nya dengan lebih leluasa. Mungkin mereka yang umur 21 tahun, 20 tahun mungkin bisa mencari cara di internet. Pasti akan lebih mudah mendapatkan informasi dari internet untuk dapat memprotek HP-nya agar tidak terbebas dari genggaman anak kecil atau genggaman anak mereka. Nah, mungkin itu sedikit pemikiranku. Jika kalian memiliki pemikiran yang lain dari pernikahan dini, bisa tulis di komentar. Ayo tulis di komentar dong, masa nomor HP-nya ditulis tapi nggak subscribe, terus nggak tulis di komentar. Ayo sambil subscribe, like, sama tulis di komentar juga ya. Nah, aku ingetin lagi ini buat kalian, kalau misalnya ini emang pemikiranku sendiri, jika kalian memiliki pemikiran yang lain, dapat sampaikan di kolom komentar. Kita dapat bertukar pikiran lewat komentar tersebut. Oke, segitu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang mungkin mau rehat atau mungkin ingin suatu perbedaan pendapat, mungkin bisa mampir ke channelku terus. Aku bakal usahain buat update tiap hari. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, share video ini. Oke, goodbye semuanya. Salam sehat and stay safe.